Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, yaitu Bapak Dani Hidayat SEMM, serta teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Wahyudi yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini, dan saya juga akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama Atifah Ramadini, selanjutnya Dina Yulia Fitri, selanjutnya Zakira Indria Syafitri, Gea Amalia Kaifi, Imam Wahyudi, Radisa Audian Fanti, dan yang terakhir yaitu Sausan Ramadhani Syakura. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai business plan, lebih tepatnya yaitu business plan mengenai tote bag. Untuk pembacaan ide usaha, nama perusahaan, dan eksekutif summary akan dipresentasikan oleh Sausan Ramadhani Syakura. Kepada Sausan, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu dari ide usahanya sendiri. Jadi kami memutuskan untuk memilih ide usaha yaitu tote bag. Nah, untuk nama perusahaannya sendiri yaitu starholic.co.id. Nah, tote bag itu merupakan salah satu jenis tas yang asalnya itu dari Amerika. Nah, kecenderungannya itu dipakai itu untuk membawa apa saja atau bisa dikatakan sebagai tas yang multifungsi. Nah, desainnya sendiri itu sederhana dan lebih difokuskan kepada usability-nya atau lebih kegunaan atau fungsi. Nah, tote bag sendiri bisa digunakan sebagai suatu solusi untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan, terutama dari kantong belanja dari plastik. Nah, untuk profil perusahaannya itu sendiri, kami menamainya itu starholic.id. Kita menawarkan produk tote bag dengan berbagai motif, yang mana akan sesuai dengan tren pada zaman sekarang. Nah, keunggulan dari tote bag yang kami buat itu adalah bahannya berkualitas, dilengkapi dengan saku-saku penunjang, dan juga tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu untuk komoditi produksinya itu sendiri, kita lebih mempertahankan kepada kepuasan dari konsumen itu sendiri. Nah, kita mengutamakannya itu pada motif dari tote bag-nya itu sendiri yang menarik dengan kualitas yang bagus dan tentu saja dengan harga yang lebih murah. Produk kami itu teknik penjahitannya rapi dan juga tidak mudah cepat rusak. Dan juga kami menawarkan tidak hanya melalui toko, tetapi juga melalui online shop. Jadi untuk penjualannya sendiri itu bisa sampai ke daerah luar kota. Untuk target penjualannya itu sendiri dengan modal bahan baku yang sudah kami tetapkan, itu kami bisa mengestimasikan untuk dari harga 35 sampai 40.000 per tas, itu dengan rata-rata sebanyak 48 tote bag. Jadi untuk total penjualannya itu diestimasikan mencapai 1.350.000. Lalu pada prospek usahanya itu sendiri lumayan besar, karena kita mengembangkannya itu selain menjadi pengganti untuk tas, tote bag ini juga sebagai bisa untuk sekolah, kuliah, ataupun sebagai bentuk dari fashion. Selain bisa dikreasikan dengan berbagai macam motif, harganya pun bisa dikatakan terjangkau untuk kantong mahasiswa atau masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Lalu untuk analisis penjualan itu, untuk investasi awal dengan berbagai macam perincian biaya, itu totalnya sekitar 2.379.000. Lalu untuk estimasi penjualan itu sendiri, per satu kali produksinya, itu sekitar 40.000 dikali 48 sama dengan 1.920.000. Nah, selain biaya bahan baku dan biaya bahan penolong, itu merupakan untuk investasi jangka panjang. Nah, jadi bisa dikatakan untuk penjualan tote bag ini bisa mendapatkan laba atau keuntungan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sausan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pendahuluan yang akan saya sampaikan. Indonesia tercatat sebagai penghasil sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia, berdasarkan studi yang dirilis oleh McKinsey & Co. dan Ocean Conservancy yang dikutip dari R. Fernanda tahun 2020. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa total jumlah sampah Indonesia di tahun 2019 akan mencapai 68 juta ton, dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton. Yang dikutip dari T-Insoctum tahun 2019, yang berarti adanya peluang besar yang
peluang besar bagi produk-produk pengganti sejenis. Atas dasar tersebut, tercetuslah ide untuk menggantikan produk plastik dengan produk ramah lingkungan, berupa tote bag yang ramah lingkungan, yang mana proses pembuatannya menggunakan alternatif bahan pengganti untuk pembuatan kantong tas, dalam rangka mendukung program Go Green. Pemilihan tote bag sebagai produk inovasi adalah karena pentingnya posisi tote bag dalam mendukung kegiatan sehari-hari, terutama dalam bidang retail atau perdagangan, yang dimana tote bag banyak dipakai sebagai wadah dari belanjaan yang dibeli oleh konsumen. Mengingat banyaknya tote bag yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari bahan yang tidak ramah lingkungan, terutama plastik, maka harus ada sebuah solusi yang nyata untuk menggantikan dan memberikan manfaat yang ramah lingkungan tanpa menghilangkan fungsi utamanya. Peluang besar yang dimiliki tote bag berbahan kanvas di pasaran sebesar 14%. Hal ini sejalan penggunaan sampah plastik yang mencapai 14%. Dibandingkan dengan bahan sejenis seperti kanvas ripstop, kanvas Marsotto, dan baby kanvas, kanvas Blaku memiliki harga yang tidak terlalu mahal sehingga meminimalkan biaya produksi dan ketersediaan bahannya pun paling mudah didapatkan di pasaran. Permasalahan yang mendasari inovasi dalam penelitian ini adalah permasalahan lingkungan berlandasan sociopreneurship. Dalam hal ini adalah maraknya penggunaan produk atau wadah berbahan plastik yang menimbulkan pencemaran sampah plastik yang tidak dapat terurai. Terlaksananya inovasi ini diharapkan dapat menanggulangi permasalahan sampah plastik di lingkungan sekitar melalui cara yang inovatif dan menambah ladang bisnis yang menjanjikan bagi masyarakat yang menggelutinya. Struktur isi artikel ilmiah ini dimulai dari pendahuluan metode penelitian yang terdiri dari aspek produksi dan aspek pemasaran, hasil dan pembahasan yang membahas peluang besar dan hasil yang dicapai serta kesimpulannya. Mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya membuat profil usaha yang akan dipresentasikan oleh Radisa. Kepada Radisa dipersilakan. Baiklah, di sini kita membuat profil usaha. Nah, untuk yang pertama itu nama usaha kita ini itu adalah tokonya Starholic. Nah, untuk keunggulannya itu yang pertama, tote bag terbuat dari bahan yang berkualitas dan berbahan tebal yang tetap ringan gitu. Terus dilengkapi dengan saku-saku yang penunjang serta memudahkan penyimpanan untuk barang yang lebih kecil. Tote bag tersedia dalam beberapa ukuran sesuai kebutuhan, gambarnya menarik dan tidak mudah luntur. Kemudian juga tote bag ini didesain sesuai dengan tren terkini sehingga digemari oleh para remaja. Tote bag ini sangat trendy untuk dipakai kemana saja, dan juga tote bag dilengkapi dengan zipper yang agar barang bawaan tidak mudah terjatuh atau tercecer. Nah, untuk ilustrasinya juga ada di dalam yang terpampang di PPT. Untuk jasa pelayanannya, kami melayani dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu di jam 08.00 hingga 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pemesanannya sebelum jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, barang akan langsung dikirim pada hari yang sama. Kemudian kami juga menyediakan jasa pengiriman secara COD. Kami juga mempacking dengan sangat rapi dan tetap aman. Untuk lokasi usahanya sendiri, kami hanya melayani di online shop saja. Sekian penyampaian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Radisa. Untuk materi selanjutnya itu aspek manajemen dan aspek pasar yang akan dipresentasikan oleh Zakira. Kepada Zakira, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen, di mana aspek manajemen ini terdiri dari struktur organisasi, tugas dari masing-masing bagian, selanjutnya juga akan membahas pemasaran. Nah, dari yang awal kita akan membahas mengenai struktur organisasi. Di sini terdapat pemiliknya itu ialah Imam Wahyudi, dengan beberapa manajer, yaitu manajer produksi, saya sendiri Zakira Indria, lalu ada manajer pemasaran yaitu Sausan Ramadhani,
Selanjutnya, manajer keuangan adalah Dina Yulia, dan next, operator. Dan untuk customer service-nya adalah Atifa Ramadhani. Untuk tugasnya masing-masingnya itu yang pertama ada pemilik. Pemilik mempunyai tugas untuk menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek, lalu mengadakan kegiatan administrasi, dan selanjutnya memberikan tugas kepada kontraktor atau melaksanakan pekerjaan proyek, dan meminta pertanggungjawaban kepada konsultan pengawas atau manajemen konstruksi. Untuk manajer produksi akan bertugas untuk memperkenalkan produk, mengoptimalkan strategi untuk menghasilkan profit, menjalin hubungan baik dengan konsumen, dan juga akan memberikan laporan kepada perusahaan. Untuk manajer keuangan akan memiliki tugas yaitu melakukan pengaturan keuangan, melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program, dan juga melakukan transaksi keuangan. Sedangkan customer service akan bertugas untuk melayani pelanggan melalui telepon, menguasai segala informasi tentang perusahaan dan produk, dan dapat meyakinkan pelanggan tentang produk, dan juga yang paling penting adalah sebagai komunikatornya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemasarannya, di mana kami di sini akan memasarkan produk kami agar bisa dikenal oleh masyarakat, yaitu dengan memanfaatkan kemajuan ilmu iptek tadi, di mana akan melalui media sosial yaitu Instagram yang sekarang ini akan menjadi kebutuhan bagi masyarakat agar tetap eksis dan tidak ketinggalan zaman. Di sini kami juga lebih menggunakan Instagram karena pengguna Instagram ini banyak dari kalangan remaja yang kisaran usianya 15 sampai 24 tahun. Selanjutnya saya akan membahas mengenai menjelaskan aspek pasarnya, di mana aspek pasar yang pertama itu adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu segmentasi geografi, di mana produk yang kami pasarkan ini akan dilakukan di online shop yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Lalu segmentasi demografi ini, di mana target konsumennya itu adalah anak muda dan dewasa dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk segmentasi psikografinya adalah dalam hal ini tunjukkan untuk semua kalangan, baik remaja maupun dewasa yang ingin mempunyai tote bag dengan desain sesuai dengan model yang diinginkan dan tetap nyaman. Untuk wilayah pasar itu akan dimasuki meliputi media sosial Instagram dengan pembeli para remaja dan dewasa. Untuk tingkat persaingan, di sini kita akan menghadapi produk-produk yang sama seperti tote bag, yaitu sling bag, handbag, dan produk-produk lain tas yang buatan rumah juga. Dan untuk strategi pemasaran, di sini kami memerlukan promosi produksi pada media sosial agar dapat menjangkau semua wilayah Indonesia. Dan untuk kisaran harganya akan dijual 35-40.000 karena pembuatan tote bag ini akan menggunakan teknik sablon, di mana teknik ini akan membutuhkan pekerja yang mempunyai kreativitas tinggi dan juga akan menggunakan bahan yang berkualitas tentunya dengan ketebalan yang baik. Dan perwarnaannya juga dilakukan berulang-ulang. Untuk promosi sendiri akan menggunakan media sosial seperti Instagram dengan adanya pemberian potongan harga pada awal usaha serta harga khusus untuk pembelian lebih dari 3. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zakira. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai aspek produksi yang akan dipresentasikan oleh Dina. Kepada Dina dipersilakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai aspek produksi. Dalam aspek produksi ini, yang pertama, kita menentukan ukuran tote bag yang akan dibuat. Kedua, kita memotong kain kanvas sesuai dengan ukuran sebanyak 2 lembar. Selanjutnya, kita mulai menjahit dan membentuk tote bag sesuai dengan keinginan. Nah, untuk bahan baku yang kami gunakan dalam proses produksi ini yaitu kain kanvas, benang, warna sablon. Sedangkan untuk perlengkapannya yaitu kami menggunakan mesin jahit, mesin bordir, alat sablon, alat potong, pensil, penggaris, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tempat produksinya dilakukan di Jalan Sakti Lubis, Gang Amal, nomor 49C, Medan Kota Sitarejo, Medan, Sumatera Utara. Untuk kapasitas produk yang kami buat, kami bisa menampung dan menerima berapapun barang dan dijamin itu tidak akan mengalami kerusakan karena produk yang kami buat ini mudah dan pastinya simpel dan sangat ringan untuk dibawa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dina. Untuk materi selanjutnya yaitu aspek keuangan yang akan dipresentasikan oleh Gia. Kepada Gia dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada aspek keuangan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan.
sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Nah, aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek atau bisnis sehingga dapat diketahui bisnis tersebut layak atau tidak. Untuk yang pertama ada investasi awal, yaitu ada biaya produksi dan biaya operasional. Lalu ada biaya bahan baku seperti kain kanvas sebanyak 24 buah, satuan harganya itu 32.000, jadi total 768.000. Zipper tote bag sebanyak 48 buah, satuannya 5.000, total harganya 240.000. Tali sumbu sebanyak 48 buah dengan satuan harganya 5.000 dan totalnya 240.000. Sehingga biaya bahan baku menjadi 1.248.000. Selanjutnya ada biaya bahan penolong, yaitu ada furing sebanyak 24 buah, satuannya 12.000, totalnya jadi 288.000. Ada sablon sebanyak 48 buah, satuannya 6.000, sehingga totalnya menjadi 288.000. Ada plastik sebanyak 48 buah, yang satuannya berharga Rp250, sehingga totalnya menjadi 12.000. Jadi sehingga biaya bahan penolong bertotal sekitar 588.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja, yaitu upah penjahit dengan 48 orang, yang satuannya 5.000, jadi totalnya 240.000. Lalu ada biaya pemasaran, yaitu ada stiker label, dan biaya transportasi yang bertotal 124.000. Selanjutnya ada biaya operasional, yaitu listrik dan internet dengan total 170.000. Lalu ada biaya administrasi, yaitu biaya cetak laporan dengan total 9.000. Selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu yang pertama ada strength. Tote bag yang diproduksi dapat didesain oleh konsumen sesuai keinginannya, sehingga satu tote bag dengan yang lainnya mempunyai keunikan atas desainnya masing-masing. Lalu yang kedua, bahan kanvas dan belacu merupakan bahan yang berkualitas tinggi, yang memiliki umur pemakaian yang relatif lama. Yang ketiga, harga yang ditawarkan masih dalam kisaran harga pasaran sehingga terjangkau oleh semua kalangan. Lalu ada weakness, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk produksi barang cukup memakan waktu yang lama. Yang kedua, kuota bahan baku tidak tetap. Lalu yang ketiga ada opportunities. Yang pertama, keinginan anak muda akan sesuatu barang yang simpel dan tidak ribet. Yang kedua, banyak orang menginginkan barang dengan desainnya sendiri. Yang ketiga, banyaknya brand sejenis dengan kualitas produk yang kurang baik. Yang terakhir ada threat, yaitu di zaman era digital dewasa ini membuat pesaing dapat dengan mudah melihat produk, lalu banyak pesaing yang menjual produk yang sama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Gea atas presentasinya, yaitu materi yang terakhir akan dipresentasikan oleh Iva mengenai aspek lainnya dan lampiran. Kepada Iva, dipersilakan. Baiklah, mengenai menjelaskan aspek lainnya, kendala yang akan timbul dalam menjalankan bisnis ini, itu kami akan menjumpai berbagai tipe konsumen dan berbagai tipe latar belakang yang berbeda, dan tidak semuanya bisa kooperatif. Kami mungkin akan menjumpai konsumen yang rumit, terlalu banyak bertanya, emosional, dan sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah ini, ada beberapa cara yang dapat kami lakukan, misalnya dengan membuat chatbot berbasis AI dan membuat daftar FAQ untuk membantu audiens menemukan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan. Selanjutnya, mengikuti tren digital juga penting bagi bisnis kami. Misalnya untuk banyak platform media sosial yang seringkali mengeluarkan fitur-fitur baru. Usaha untuk memahami cara fitur tersebut secepat mungkin. Dengan begitu, kami dapat menggunakan fitur tersebut untuk berkomunikasi dengan audiens melalui cara yang menyenangkan. Next. Selanjutnya itu lampiran pertama ada jadwal aktivitas. Dapat dilihat yang pertama kegiatan survei pasar kami lakukan pada minggu pertama, menyusun rencana usaha dilakukan juga pada minggu pertama, perizinan survei tempat usaha, survei mesin atau peralatan dilakukan di minggu kedua, pemasangan sarana penunjang, mencari tempat kerja dan uji coba produksi dilakukan di minggu ketiga, dan operasional dilakukan di minggu keempat. Next. Adapun lampiran lainnya itu seperti rincian dan perhitungan aspek keuangan, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya kenangan tenaga kerja, biaya pemasaran, biaya operasional, biaya administrasi, dan profil lengkap SDM yang mengolah. Next. Selanjutnya dikembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Tifa karena sudah mempresentasikan. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami, terlebih dan terkurang kami mengucapkan maaf. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk langsung bertanya di kolom komen YouTube. Terlebih dan terkurang saya ucap maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.